Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam podcast RRI kali ini. Kita akan membahas topik yaitu menumbuhkan pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan warga lokal. Dan di sini sudah hadir bersama dengan saya, Landi Timi akan memandu podcast kali ini. Sudah ada Mama Elizabeth Stroyer selaku pemilik kafe tempat yang dimana kami podcast ini, dan juga ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Immanuel Pangaribuan. Dengan hormat saya sapa ya Bapak. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, kita akan membahas terkait bagaimana sih kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal khususnya di daerah Manokwari untuk membangun pariwisata dan keindahan alam yang ada di sekitar kita. Ya baik, Bapak sejauh ini mungkin Bapak melihat pariwisata di Manokwari sudah sejauh mana sih tumbuh? Silakan. Baik, selamat siang para pemirsa, selamat siang Ibu Stroyer dan ya moderator kita yang andalan. Terima kasih. Kami merasa bersyukur diundang ke acara ini, kemudian juga bertemu dengan pemilik destinasi wisata langsung di pinggir pantai yang indah di belakang BLK, Ibu Stroyer. Sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, terkait dengan kolaborasi warga lokal dengan pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata. Kalau kita bicara pariwisata, tentu mungkin kita langsung terpikir bahwa tempat yang indah, kemudian tempat yang sangat menarik dan sangat eksotis, berpotensi untuk kita terus kembali lagi ke tempat itu. Tapi pernah tidak kita berpikir bahwa siapa yang sudah menjaga, siapa yang sudah merawat tempat itu. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah tidak bisa selalu hadir untuk terjun langsung untuk merawat ataupun memelihara. Disinilah letak daripada masyarakat lokal di sekitar itu, perannya. Sejatinya ini mereka lah yang sudah merawat tempat ini, destinasi pariwisata ini. Kami dari pemerintah tentunya harus berkoordinasi, kemudian berkolaborasi. Apa nanti yang bisa pemerintah intervensi di tempat itu? Mungkin dari masyarakat akan ada sesuatu. Iya, baik. Tanya jawab atau iya. Nah, nanti akan semakin berkembang. Iya. Mungkin setelah Ibu Stroyer juga nanti. Oke, baik. Berkomentar. Iya, baik. Mama Liz Stroyer ya. Saya panggil sapa lebih hangat lagi. Kalau saya panggil Ibu Elizabeth terlalu panjang. Mama Liz Stroyer aja biar lebih akrab. Ya. Ini tempat mulai dibuka kapan? Dan kafe ini awal mulanya didirikan, mungkin cerita sedikit saja, singkat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menjelaskan sedikit mengenai awal mula berdirinya kafe ini. Pada tahun 2021, tempat ini sangat luar biasa sekali dan sangat alami, dan saya melihat bahwa di Kabupaten Manokwari ini mungkin kurang dari pandangan atau pantauan saya, ada yang kafe-kafe lain yang sudah mendahului atau sudah ada, tetapi saya mencoba dengan saudara saya, kami mencoba untuk membuat adanya tempat ini untuk bisa menjamu teman-teman atau saudara-saudara yang berada di Kota Manokwari ini. Sehingga kami membuat tempat ini dengan apa adanya,
dan tanpa mengurangi niat daripada teman-teman yang berada di Kota Manokwari. Dan mungkin di antara teman-teman di Kota Manokwari ini ada yang belum mengetahui tentang keberadaan daripada kafe ini. Mengapa? Karena kami belum mempromosikan. Kenapa? Karena kami mau mempromosikan hal ini atau kafe ini, tetapi dengan keadaan seperti begini, sehingga kami dengan upaya-upaya yang kami sudah miliki, tetapi ya terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan RRI Manokwari yang boleh dengan senang hati bersama-sama dengan kami di hari ini untuk mencoba mengangkat atau melihat destinasi wisata yang berada di dalam Kota Manokwari. Sekilas pemantauan saya melihat bahwa banyak kafe-kafe yang ada di Kota Manokwari ini yang sekarang sesuai dengan pemantauan saya, atau sedikit saya melihat bahwa banyak sekali, mungkin dihitung dengan jari ada sekitar 15 atau 20, tetapi itu sangat jauh ya. Tapi kafe ini saya pikir pemerintah dan dalam hal ini RRI Manokwari sudah bisa melihat, karena pantai ini berada di dalam tengah kota, sehingga kalaupun ini ke depan bisa diatur secara baik, mungkin ini bisa baik sekali untuk menambah PAD bagi pemerintah, tetapi juga bagi saudara-saudara yang mau mungkin menikmati masa libur atau bersantai di Pasir Putih, mungkin mengeluarkan uang dengan 20.000 atau 30.000, tetapi tempat ini mungkin dengan jalan kaki atau ikut ojek mereka sudah bisa sampai. Oke, baik. Ya ini sekilas berarti tentunya kolaborasi ini penting ya Pak. Ya. Kolaborasi penting sekali. Jadi tadinya memang betul masih seadanya. Jadi belum ada pemikiran untuk bagaimana bersaing dengan kafe-kafe yang ada, bahkan yang lebih modern ya. Ini masih tadi dibilang masih menyediakan tempat kalau ada keluarga, saudara-saudara yang mau datang, bisa datang bermain atau berrekreasi di sini. Namun kalau kami melihat dari sisi lain, ini memang punya potensi bagus. Perlu polesan-polesan ya Bapak. Ya. Dari pariwisata sendiri, untuk kedepannya mungkin melihat ini seperti apa Pak? Karena bukan hanya satu kafe Pak, tentunya ada kafe-kafe yang mulai bertumbuh ini. Ya ini kan usaha kecil masyarakat, silakan. Ya, baik. Jadi dengan adanya keterlibatan masyarakat, mungkin diawali tadi kita dengar cerita dari Ibu Schroyer bahwa tadinya hanya untuk kunjungan keluarga iseng-iseng dulu ya. Kemudian keluarga datang melihat tempat ini, wah sangat bagus. Nah tadinya Ibu Schroyer juga mungkin tidak atau kurang menyadari ya bahwa oh iya ternyata bagus, dan keluarga sudah memberikan masukan atau berkomentar bahwa kenapa tidak dikelola. Ya. Nah ini tadi bentuk keterlibatan itu, sehingga tadinya keluarga di sini dalam hal potensi keindahan alam di pinggiran pantai, di lingkungan rumah daripada keluarga, menerima hanya sebagai menerima manfaat, tetapi dengan Ibu sudah mendirikan kafe di tempat ini, kemudian secara komersil juga menerima kunjungan daripada masyarakat untuk berwisata, tentunya Ibu juga sudah mulai menentukan arah daripada pariwisata itu sendiri. Seperti itu Bu. Sehingga yang tadinya cuma menerima manfaat, sekarang Ibu adalah pelaku. Ibu pelaku pariwisata, bagaimana menentukan arah daripada area tempat tinggal Ibu ini untuk bisa dinikmati oleh orang lain, menjadi satu potensi keunggulan daerah dalam hal wisata. Tentunya kami sangat mengapresiasi akan langkah-langkah yang sudah diambil keluarga yang mana sudah bertindak sebagai pelaku usaha wisata. Dari sekian banyak memang masyarakat lokal, pemilik hak ulayat dari tempat-tempat destinasi pariwisata yang
memiliki keindahan alam, tentunya kemampuan daerah sangat terbatas untuk bisa mengintervensi dalam hal ini pemerintah, karena kapasitas fiskal pemerintah tentu tidak bisa tapi untuk mengakomodir semua daripada pelaku usaha wisata ini. Nah, kami mengharapkan memang dari pihak pelaku usaha wisata itu sendiri untuk bisa mengembangkan atau memperluas jangkauan kerjasama mereka, baik kemitraannya ataupun juga dengan sistem menggunakan sistem perbankan yang ada dalam hal mengembangkan usaha-usaha wisata di tempat mereka. Iya, sejauh ini kan banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari apa ya diberikan oleh pemerintah melalui perbankan. Nah, ini yang mungkin harus digali terus, disosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa lebih memahami dan bisa menggunakan. Karena kalau kami kalau untuk usaha-usaha kecil menengah ini kebanyakan mereka lebih menerima tawaran-tawaran koperasi yang istilahnya yang di luar dari pemerintah, sehingga kadang mereka juga mungkin kapok dengan bunga yang begitu besar yang kemudian kesulitan mereka untuk mendapatkan akses permodalan seperti itu. Nah, ini salah satu upaya mungkin ke depan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti Mama Lis ini. Ya, bagaimana Mama Lis untuk mungkin ada bayangan prospek ke depan ini kan sangat menjanjikan. Ada juga modal-modal yang ditawarkan oleh pemerintah melalui perbankan. Kira-kira sejauh ini sudah ada yang digunakan atau belum? Sudah mencoba untuk menggunakan modal yang ditawarkan oleh pemerintah atau belum? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Sampai dengan saat ini saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya belum mencoba. Belum mencoba. Masih apa? Ragu-ragu. Iya. Mencoba dengan kemampuan sendiri. Iya. Oke, Mama, selama buka kafe ini kan masih modal kecil nih, masih modal sendiri. Saya tidak tahu berapa modal yang Mama sudah buang untuk memoles yang tadinya masih alam sekali, kemudian sudah mulai ada sedikit ada yang walaupun sederhana tapi sudah ada yang Mama buat di sini. Kira-kira mulai buka apa suka dan duka yang Mama rasakan selain menjadi pegawai negeri ya, karena sekarang Mama pakai baju PNS, tentunya selain menjadi pegawai negeri usaha itu mungkin Mama juga merasakan manfaatnya dan juga dukanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Awal mula mendirikan kafe ini ya seperti tadi dari awal saya jelaskan bahwa apa adanya, tetapi saya melihat bahwa karena ada pikiran-pikiran baik dari keluarga, tetapi juga saya melihat juga di YouTube, sehingga saya mencoba untuk membuat dari yang tadinya tidak ada pagar, saya coba untuk buat pagar agar supaya ada kenyamanan. Kemudian yang saya tampilkan di sini adalah kafe, kemudian ada minuman dingin atau kios, terus ada salon. Jadi semua ini saya ingin untuk mengembangkan, tetapi ya seperti itu, sehingga saya dengan keterbatasan itu, tetapi saya coba bertahan. Dan keinginan saya juga bisa mewujudkan sesuatu di tempat ini, agar supaya masyarakat Kota Manokwari, lebih khusus saudara-saudara saya yang mungkin bisa berjalan kaki, bisa dapat menikmati keindahan pantai, begitu. Ya Bapak ini luar biasa, maksudnya dengan tekad yang bulat, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi juga mungkin juga dari kafe ini Mama sudah mempekerjakan orang ya. Iya. Mungkin dari kafe ini sudah mempekerjakan orang. Mungkin 1-2 orang sudah ada ya. Sudah ada Bude juga yang dengan senang hati untuk di sini. Jadi kami juga ada jual rujak. Tapi karena ada satu dan lain hal, sehingga dalam proses
beberapa bulan ini kami mencoba untuk merehab. Jadi tadinya di sini ada bartendernya itu dari kayu, hanya karena keadaan yang tidak memungkinkan sehingga kami membongkar dan ini kami baru ulang lagi memulai. Oke, Mama, ini infrastrukturnya ya. Mungkin ya dari sisi keamanan kan, ini kafe karena memang dia ada di dekat kota, yang bisa jalan kaki juga sampai. Bagaimana dengan keamanan dan kenyamanan di lokasi kafe ini sendiri? Ya baik, terima kasih. Awal mula semua orang yang ada di tempat ini atau di Kota Manokwari ini menyampaikan bahwa tempat ini adalah tempat prostitusi ya. Nah, tempat yang tidak bagus. Iya, yang tidak bagus. Kemudian tempat orang mabuk. Pokoknya hal-hal yang tidak bagus hal-hal itu negatif sering terjadi di sini. Sehingga teman-teman atau saudara-saudara menyampaikan bahwa tidak apa-apa buat hal seperti begini di sini. Saya bilang tidak apa-apa, saya coba. Jadi awalnya memang kami dapat kendala juga sih, orang mabuk juga datang. Tapi saya dengan perlahan menyampaikan hal-hal positif kepada mereka bahwa saudara-saudara boleh melakukan hal-hal ini, tetapi tidak di tempat ini karena kita semua tahu bahwa sudah ada larangan-larangan yang ada di dalam firman Tuhan. Pendekatan dengan rohani ya. Iya, jadi pendekatan saya awalnya dengan pendekatan rohani sehingga saya melihat hal-hal ini mungkin bisa menjawab perilaku mereka yang sering datang ke tempat ini untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Dengan demikian, tapi dengan adanya kafe ini, tempat ini sekarang sudah jadi aman. Iya, jadi dengan demikian dari penyampaian demi penyampaian yang saya lakukan dengan penambahan bunga-bunga dan bangunan-bangunan yang mungkin bukan bangunan-bangunan sih, adanya pagar sehingga tempat ini menjadi bersih, akhirnya dengan sendirinya mengurung niat-niat yang tidak baik. Sehingga saya tidak tahu kalau mungkin di luar dari jam-jam 2 atau jam 3 kami sudah tidur, ya mungkin mereka memanfaatkan. Tetapi pada kesempatan ini saya minta kepada pemerintah, tetapi juga pihak RRI untuk mungkin bisa menyuarakan, kami bisa dapat tertolong dengan lampu 1 titik atau 2 titik di tengah perjalanan ini kemari, agar supaya dengan adanya lampu penerangan yang lebih bagus lagi sehingga mereka mungkin merasa malu kalau ada yang lewat ke sana kemari, akhirnya mereka juga malu kalau tempat ini bagus tetapi tidak ada penerangan, maka mereka berpikir bahwa oh, kita bisa ke sana sekitar jam-jam yang mungkin sudah tidak ada orang. Berarti ini kendala ya penerangannya kalau malam hari, tapi kalau siang aman ya? Siang aman. Aman. Iya. Biasa kalau hari-hari Minggu begitu orang datang. Hari Minggu, hari-hari ramai, iya, hari-hari ramai itu hari Sabtu Minggu. Ini Pak, berarti sekali-sekali kita bisa bakar-bakar ikan di sini, Pak. Betul. Dengan siang hari. Pada ini pemirsa dari tadi mungkin bertanya-tanya tempatnya apa namanya. Betul, kita belum sebut ya. Aduh, sebutkan. ini pendengar. Tempat ini yang kami podcast saat ini yaitu Awin Cafe. Awin Cafe kalau orang bilang Mama Cafe. Awin itu orang tua. Jadi cafe ya karena ini yang punya suku Biak, jadi dia kasih nama Awin Cafe. Jadi Cafe Awin ini dia letaknya ada di BLK atau tepatnya di belakang SMA Taruna. Mudah kok, masuk kemari belok kiri langsung dapat. Ya itulah Awin Cafe, dan kita berharap juga cafe ini nanti ke depan bisa bertumbuh seperti kafe-kafe yang lain yang mungkin lebih modern lagi, walaupun mempertahankan ciri khas lokal, harus ada embel-embel yang lebih menarik perhatian. Karena orang kalau datang yang pertama itu saya mungkin dari kepala dinas yang lebih tahu bagaimana menjelaskannya. Baik, jadi yang pertama itu ini masukan ya buat Ibu Elizabeth Schroyer sebagai pelaku usaha pariwisata. Dalam hal Ibu memulai, kemudian tentunya dapat dikatakan ini berdasar atau bersumber dari Ibu. Jadi kita bisa katakan
bahwa ini adalah pariwisata berbasis komunitas. Komunitas. Antara ibu dan keluarga, kemudian komunitas lainnya apa? Di sekitar tempat ini tentunya ada penduduk, Masyarakat. ada masyarakat, ada warga lokal. Nah, bisa diajak untuk menjadi pelaku usaha wisata. Partner. Dalam hal sisi kuliner, kemudian tempat, ibu sudah mulai membangun. Nah, tentunya masyarakat lokal ini dalam bertindak sebagai pelaku usaha wisata, dapat mereka bisa menjadi pengrajin souvenir, kemudian menjadi pelaku usaha atraksi. Artinya orang datang ke sini, ya keterpaduan pariwisata itu adalah adanya interaksi masyarakat lokal dengan pengunjung. Jadi bukan sekedar menikmati alam atau tempat yang indah, nanti bagaimana mereka berkunjung kemudian ada interaksi dengan pelaku usaha itu, ini yang akan menjalin ikatan emosional bahwa dia akan datang kembali. Jadi ada interaksi harmonis antara pelaku usaha wisata dengan pengunjung. Apa yang dilihat di situ, ada souvenirnya, ada kulinernya, kemudian tempatnya yang bagus, sama atraksinya apa gitu. Baiknya memang kalau yang dari luar daerah kita, tentu dia ingin melihat apa budayanya di situ, tempat itu yang dipertunjukkan. Itu yang salah satu yang akan mereka lihat. Jadi kami sangat mendorong Ibu Elizabeth Schroyer dan keluarga untuk terus berkembang menjadi pelaku usaha pariwisata. Kami yakin kalau masyarakat lokal ini Bu sudah dikasih ruang, ya tentu tidak hanya sekedar menerima manfaat seperti yang tadi saya sampaikan. Ini dia bisa menentukan arah daripada pariwisata di lingkungan BLKI yang akan dia bawa. Seperti itu. Oke. Waktu kita ini kurang lebih 7 menit lagi. Mungkin bisa saya kasih waktu 3 menit lah closing statement dari Bapak. Mungkin jawab dulu Ibu terkait dengan yang tadi Bapak katakan, bahwa di sini harus selain punya kuliner khas, dia juga harus punya ciri khas apa yang mau ditampilkan, kemudian keindahan itu mengikuti, dan orang pasti akan terikat ketika datang karena hubungan emosionalnya ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis Pariwisata dan Ibu Lani. Terima kasih untuk penjelasan yang begitu luar biasa dari Bapak Kadis. Memang itu adalah mimpi-mimpi saya untuk hal ini ke depan. Kebetulan saya juga adalah pencinta musik ya, musik dan hal-hal yang berbau dengan pariwisata, sehingga saya sangat mendukung atau merespon baik sekali dengan apa yang disampaikan. Saya juga akan mencoba mungkin mendapat dorongan-dorongan, mencoba untuk mendapat atau manfaat daripada apa yang disampaikan, dan seketika kami boleh dapat menyampaikan itu kepada saudara-saudara atau masyarakat yang berada di sekitar sini. Mereka mungkin mereka akan senang karena ada perhatian khusus dari pemerintah untuk bagian ini. Sehingga pada saat ini saya juga mau menyampaikan bahwa kafe ini saya juga sudah buat nama kafe ini Cafe Awin sudah ada di Google Map, sehingga yang teman-teman yang datang ke sini juga bisa Sherlock saja sudah bisa sampai di sini. Ya, seperti contoh kira-kira teman-teman yang berada di kafe ini, mereka mau mengikuti transportasi seperti Maxim, mereka bisa Sherlock Maximnya sampai di sini. Begitu. Oke. Dari pariwisata sendiri, closing statement-nya seperti apa? Ada satu lagi, Ibu, mungkin saya minta kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kalau bisa mungkin buat taluk atau bagaimana ini di pesisir ini ke sana, sebab di sebelah sini masih bisa terjangkau, tetapi di sebelah depan sana itu sudah terkikis dengan gelombang. Ya,
menjadi closing statement pada acara kita siang hari ini, kami mendorong untuk masyarakat lokal, mari bertransformasi dari sekedar menerima manfaat, tapi menjadi pelaku usaha pariwisata untuk menentukan arah daripada pariwisata di lingkungan sekitar ini. Siapa yang menjadi pengrajin, siapa yang menjadi pelaku manajemen daripada pariwisata itu, kemudian siapa yang menjadi pelaku atraksi budaya mungkin yang akan ditampilkan, sehingga transformasi ini terintegrasi dan melibatkan banyak pihak dan mendatangkan kesejahteraan bagi komunitas masyarakat yang ada di sekitar sini. Untuk nantinya hal-hal yang secara infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan oleh destinasi-destinasi pariwisata itu, tentunya ya pemerintah tidak menutup mata, tetap akan berusaha dapat mengintervensi infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan di masing-masing destinasi, terutama dan secara khusus di wilayah Kabupaten Manokwari. Demikian. Iya, baik, itulah podcast kita di saat ini, itu dengan topik kita tadi, yaitu menumbuhkan pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan warga lokal. Di mana warga lokal saat ini adalah Mama Elizabeth Shroyer. Ya, sebagaimana tadi sudah banyak hal yang kita bincangkan. Semoga apa yang kita perbincangkan di siang hari ini bermanfaat untuk kelanjutan Cafe Awin ini ke depan. Untuk pertumbuhan dan juga kesuksesan, serta teruslah berkolaborasi selain dengan pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga apa yang kita buat bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk tidak hanya untuk Cafe Awin tetapi juga warga di sekitar kita. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Lani Witimi, mohon undur diri.